Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intanti Embung Bulan, NIM 20101011. Di sini saya akan membahas tentang satu gangguan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah psikopatologi, dan yang saya pilih yaitu gangguan depresi. Pembahasan yang pertama, pengertian depresi. Yang kedua, ciri-ciri depresi. Yang ketiga, jenis depresi. Yang keempat, penyebab depresi. Yang kelima, cara mengatasi depresi. Yang pertama, pengertian depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang lebih dari perasaan sedih. Seseorang yang mengalami depresi akan merasa tidak termotivasi, putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari. Yang kedua, ciri-ciri atau gejala depresi. Menurut DSM-5, ada beberapa kriteria diagnostik atau gejala depresi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalami penurunan suasana hati. Yang kedua, mengalami penurunan minat pada aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, mengalami penurunan berat badan yang signifikan meskipun tidak sedang diet. Yang keempat, mengalami permasalahan tidur seperti insomnia. Yang kelima, merasa tidak berharga atau rasa salah yang berlebih. Yang keenam, sering memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup. Yang ketiga, jenis depresi. Ada beberapa jenis depresi yang dikategorikan dalam DSM-5. Untuk gangguan depresi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan depresi mayor. Yang kedua, gangguan depresi persisten. Yang ketiga, gangguan bipolar. Yang keempat, depresi postpartum. Yang kelima, premenstrual dysphoric disorder. Yang keenam, seasonal affective disorder. Yang ketujuh, depresi atipikal. Yang kedelapan, depresi psikotik. Yang kesembilan, depresi situasional. Yang keempat, penyebab depresi. Penyebab depresi sangat bervariasi. Berikut ini beberapa penyebab paling umum. Yang pertama, faktor keluarga. Seseorang memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi jika dalam satu keluarga memiliki riwayat dengan depresi atau gangguan mood lainnya. Yang kedua, trauma masa kecil. Beberapa peristiwa masa kecil dapat berdampak pada bagaimana cara tubuh bereaksi terhadap rasa takut dan situasi yang memicu stres. Yang ketiga, kondisi medis. Memiliki penyakit kronis, insomnia, ADHD dapat membuat seseorang memiliki gangguan depresi. Yang keempat, struktur otak. Penyebab depresi dapat terjadi karena kondisi lobus frontal otak yang kurang aktif. Yang kelima, penggunaan narkoba dan alkohol. Penyalahgunaan obat-obat terlarang dan alkohol dapat menjadi penyebab depresi. Yang kelima, cara mengatasi depresi. Depresi dapat disembuhkan baik dengan menggunakan obat-obatan, psikoterapi, atau kombinasi dari keduanya. Perlu diketahui juga bahwa cara mengatasi depresi mungkin sangat individual, yang artinya apa yang berhasil untuk satu orang belum tentu berhasil untuk orang lain. Yang pertama, psikoterapi. Psikoterapi adalah cara mengatasi depresi yang melibatkan terapis untuk mengobati depresi. Ada beberapa jenis psikoterapi yang dikenal efektif untuk depresi. Yang pertama, terapi interpersonal. Merupakan terapi depresi yang memiliki durasi relatif singkat dan sangat terstruktur. Terapi ini membantu pasien meningkatkan keterampilan seperti keterampilan komunikasi dan keterampilan penyelesaian konflik. Yang kedua, terapi perilaku kognitif merupakan cara mengatasi depresi dengan fokus membantu pasien mengidentifikasi dan mengganti distorsi kognitif dan pola perilaku yang
memperkuat perasaan depresi. Yang ketiga, terapi cahaya. Terapi ini biasanya digunakan sebagai cara mengatasi depresi musiman. Penggunaan paparan cahaya putih dapat membantu mengatur suasana hati dan mengurangi gejala depresi. Yang kedua, obat-obatan. Adapun beberapa jenis obat depresi adalah sebagai berikut. Yang pertama, monoamin oksidase inhibitors adalah jenis antidepresan penggunaan MAOI biasanya disertai dengan mengikuti batasan diet tertentu untuk mencegah reaksi yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang kedua, tricyclic antidepressants juga merupakan jenis antidepresan generasi awal yang dapat mengurangi gejala depresi. Antidepresan ini memiliki efek samping yang lebih banyak dibandingkan dengan antidepresan baru, tetapi dapat lebih efektif untuk pasien tertentu. Menggabungkan penggunaan obat-obatan dan terapi gaya hidup untuk depresi adalah cara mengatasi depresi yang cukup efektif. Selalu konsultasikan pada dokter dan ahli sebelum menjalani pengobatan dan terapi.